Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi tentang vaksinasi COVID-19 pada penderita autoimun dan hipertiroid, terutama pada hipertiroid yang disebabkan oleh autoimun. Penyakit autoimun merupakan suatu penyakit yang ditimbulkan oleh respon autoimun. Autoimunitas merupakan respon imun terhadap antigen diri atau self antigen. Dalam keadaan normal, tubuh kita tidak akan bereaksi terhadap antigen diri. Tetapi dalam keadaan autoimunitas, respon imun kita justru bereaksi terhadap antigen diri, sehingga timbullah suatu penyakit yang disebut dengan penyakit autoimun, yaitu kerusakan jaringan atau gangguan fungsi fisiologis akibat respon autoimun. Mekanisme dasar dari penyakit autoimun ini sebenarnya merupakan kegagalan dari toleransi diri, sehingga terbentuk autoantibody, yaitu antibodi terhadap sel atau antigen diri sendiri. Penyakit autoimun ini disebabkan atau dicetuskan oleh dua faktor secara bersama-sama. Yang pertama adalah faktor kerentanan genetik. Jadi pada orang yang menderita penyakit autoimun ini, salah satunya disebabkan oleh kepekaan genetik. Penyebab yang kedua adalah faktor lingkungan. Ada banyak faktor lingkungan yang bisa menimbulkan penyakit autoimun, antara lain hormon, infeksi, kemudian obat, vaksin dan adjuvan, dan agen fisik lain. Sekarang bagaimanakah kalau penyakit autoimun ini kita hubungkan dengan infeksi virus corona dan vaksin COVID-19? Apakah infeksi SARS-CoV-2 dapat menimbulkan penyakit autoimun? Apakah vaksin COVID-19 dapat menimbulkan penyakit autoimun? Jawabannya, secara teoritis, infeksi SARS-CoV-2 dapat menimbulkan penyakit autoimun, karena ini masuk dalam kategori faktor lingkungan infeksi, termasuk di sini adalah infeksi virus. Jadi secara teoritis, kalau ini kemudian berkombinasi dengan keberadaan faktor genetik, maka bisa saja infeksi SARS-CoV-2 menimbulkan penyakit autoimun. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah vaksin COVID-19 dapat menimbulkan penyakit autoimun? Secara teoritis juga bisa, karena di sini masuk dalam kategori vaksin dan juga adjuvan yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, di dalam prakteknya hal ini perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih lanjut. Bagaimana mekanisme autoimun tadi? Tadi penyebabnya ada dua, kepekaan genetik dan reaksi terhadap stimulus lingkungan. Pada individu tertentu yang memiliki kepekaan genetik, maka nanti akan terjadi kegagalan toleransi diri, sehingga terbentuklah limfosit, sel darah putih yang disebut dengan limfosit, yang reaktif terhadap diri sendiri atau reaktif terhadap antigen diri. Nah, limfosit yang reaktif terhadap diri sendiri ini, kalau kemudian diaktifasi oleh stimulus lingkungan, maka
sel limfosit reaktif diri ini akan teraktivasi, kemudian dia akan mengalami proliferasi dan diferensiasi yang pada akhirnya akan menyerang sel atau jaringan tubuh kita sendiri, sehingga terjadilah kemudian kerusakan jaringan dan akhirnya menimbulkan penyakit autoimun. Stimulus lingkungan ini sendiri secara garis besar disebabkan oleh karena ada jejas jaringan dan inflamasi. Misalnya di sini yang dicontohkan adalah karena misalnya ada terinfeksi oleh mikroba, maka kemudian mikroba ini menimbulkan jejas jaringan dan inflamasi, kemudian antigennya dipresentasikan oleh sel yang disebut dengan di sini APC, sel yang mempresentasikan antigen dari mikroba ini ditampilkan di molekul MHC di sini, sehingga kemudian dia akan menstimulasi limfosit yang reaktif diri tadi sehingga menjadi teraktivasi dan akhirnya menyerang sel tubuh kita sendiri. Ini adalah gambar mekanisme mikroba yang dapat meningkatkan autoimunitas. Pada gambar A ini adalah mekanisme bagaimana tubuh kita melakukan toleransi diri. Jadi dalam keadaan normal, tubuh kita mampu untuk melakukan toleransi diri sehingga tidak terjadi respon autoimunitas. Dalam keadaan ini, di dalam tubuh kita tidak terbentuk sel T reaktif diri. Jadi hanya sel T yang tidak berespon terhadap antigen di dalam sel atau tubuh kita. Sehingga meskipun di APC ini ada ditampilkan, dipresentasikan antigen diri, tetapi karena tidak ada sel T yang reaktif diri, maka ini dibiarkan saja oleh limfosit T sehingga antigen diri kita tidak akan diserang oleh sel T. Jadi tidak dianggap sebagai musuh. Sel yang mempresentasikan antigen sendiri dalam keadaan istirahat. Berhubung sel T ini tidak teraktivasi, maka dia akan mengalami suatu keadaan yang disebut dengan anergi di sini. Anergi ini adalah suatu keadaan di mana sel ini tidak memberikan respon terhadap antigen diri kita. Bisa juga sel T ini kemudian mengalami delisi, mengalami kematian sel dalam bentuk apoptosis, sehingga akhirnya terjadilah toleransi diri, sehingga tidak akan terjadi respon autoimunitas. Pada keadaan terinfeksi mikroba tertentu, maka mikroba ini dapat menstimulus proses autoimunitas melalui mekanisme yang pertama adalah melalui induksi kostimulator pada sel APC. Jadi mikroba ini mengaktifasi APC ini untuk membentuk kostimulator. Dalam hal ini yang tergambar molekulnya dalam bentuk B7, B7, sehingga ini akan menstimulus atau mengaktifasi sel T yang reaktif diri. Sel T reaktif diri ini bisa teraktivasi kalau distimulus oleh stimulator di sini, stimulator dan kostimulator. Jika keduanya ini terstimulus, maka sel T yang reaktif diri tadi akan teraktivasi sehingga terjadi proliferasi, terjadi pertambahan jumlah sel dan terjadi diferensiasi ke arah sel
aktif yang menyerang terhadap sel atau jaringan tubuh kita sendiri, sehingga nanti jaringan tubuh kita ini akan dirusak atau mengalami gangguan fungsi yang tadi disebut dengan autoimunitas. Mikroba ini selain induksi kostimulator di sini, dia juga bisa memiliki molekul yang mirip dengan molekul dari antigen diri kita di dalam jaringan kita. Kita lihat di sini, mikroba ini memiliki molekul yang ditampilkan di sel APC di sini dalam bentuk epitope di sini, dan kemudian karena terbentuk tadi dengan kostimulator di sini, maka sel T yang reaktif diri ini menjadi mengenal peptida dari mikroba yang menginfeksi itu, sehingga terjadi aktivasi sel T sama ini akan bertambah banyak dan mengalami diferensiasi. Dan begitu di dalam sel kita ini ada antigen yang mirip dengan antigen dari mikroba ini, maka sel atau jaringan kita ini seakan-akan dianggap sebagai musuh yang berbahaya, sehingga akan diserang oleh sel T yang reaktif diri tadi. Terkait dengan vaksinasi secara umum, ada suatu kumpulan gejala yang disebut dengan sindrom autoimun yang diinduksi oleh ajupan. Ini bisa terjadi pada keadaan setelah vaksinasi yang disebut dengan post vaccination phenomena. Jadi ada suatu fenomena, terjadi suatu kumpulan gejala autoimun yang timbul setelah dilakukan vaksinasi yang diinduksi oleh ajupan. Ajupan adalah molekul yang bukan antigen tetapi berfungsi untuk meningkatkan respon imun. Pada beberapa produk dari vaksin, produk itu menambahkan suatu molekul yang berguna untuk meningkatkan imunogenitas atau meningkatkan respon imun, untuk meningkatkan efektivitas dari respon imunnya. Sehingga pada produk-produk vaksin tertentu mereka menambahkan ajupan. Salah satu ajupan yang sering ditambahkan pada proses pembuatan vaksin adalah aluminium. Asia ini memiliki gejala-gejala yang di sini kita bisa lihat berupa mialgia, nyeri otot, artralgia, nyeri sendi, kemudian chronic fatigue, kelelahan kronis, kemudian gangguan kognitif neurologis, fever, demam, gejala saluran pencernaan misalnya mual, muntah, diare, kemudian kelainan pada kulit. Ini adalah gejala yang terdapat pada sindrom autoimun yang diinduksi oleh ajupan. Dan karena itu merupakan sindrom autoimun, akhirnya kemudian muncul autoantibody. Nah, meskipun pajanan ajupan ini sebenarnya cukup umum di dalam dunia kedokteran, tetapi penyakit yang terkait dengan ajupan relatif jarang terjadi. Ajupan ini dapat menunjukkan manifestasi klinis penyakit yang nyata, harus ada keberadaan dari faktor risiko tambahan, yaitu kerentanan genetik dan faktor lingkungan. Jadi baru terwujud gambaran klinis yang nyata kalau ada faktor risiko tambahan berupa kerentanan genetik dan pajanan terhadap faktor lingkungan.
Terkait dengan imunisasi ini juga ada istilah yang dikenal dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, disingkat dengan KIPI. KIPI adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan diperkirakan berhubungan dengan imunisasi. Dan kejadian ikutan pasca imunisasi ini tidak ada batas waktunya. Makna pasca di sini tidak diartikan karena, jadi kejadian ikutan ini tidak diartikan karena imunisasi. Pasca adalah kejadian ikutan setelah vaksinasi. Ada dua jenis KIPI ini, ada yang berhubungan dengan vaksin dan ada yang tidak berhubungan dengan vaksin. Contoh yang tidak berhubungan dengan vaksin misalnya kesalahan teknis penyuntikan misalnya, yang seharusnya disuntik ke dalam otot intramuskuler bisa terjadi misalnya ke dalam intravena. Ini juga masuk dalam kriteria kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ada suatu penyakit saraf, neuropati, penyakit saraf akibat kerusakan selubung saraf demyelinisasi yang berkaitan dengan proses autoimun. Penyakit apa saja itu? Ini kita contohkan di sini adalah sindrom Guillain-Barré dan neuropati demyelinisasi autoimun yang lain, misalnya encephalomyelitis disseminata akut dan multiple sclerosis. Nah, penyakit yang seperti ini berjalan lambat. Bahkan dalam kepustakaan disebutkan dapat terjadi hingga 10 bulan setelah vaksinasi. Jadi Asia tadi ya, termasuk salah satunya adalah yang terkait dengan neuropati di sini, prosesnya itu bisa berlangsung lama. Tadi bahkan sampai 10 bulan setelah vaksinasi. Biasanya gejala pertama berupa gejala yang samar-samar, gejala yang ringan berupa nyeri sendi, nyeri otot, kesemutan, kelemahan, sehingga kadang-kadang gejala-gejala yang ini dianggap biasa-biasa saja sehingga kadang-kadang terabaikan oleh dokter. Gejala-gejala ini berkembang secara perlahan-lahan dan diam-diam sampai kemudian pasien terpajan dengan stimulus rangsangan imun yang kedua, bisa dalam bentuk infeksi atau mendapat vaksinasi berikutnya, dan kemudian mencetuskan manifestasi klinis yang cepat dan akut. Bagaimana pola penyakit autoimun ini? Polanya ada 3, ada yang spesifik organ, biasanya ini mengenai satu organ. Ada yang tidak spesifik organ, mengenai banyak organ. Kemudian ada yang berkaitan dengan IgG4, immunoglobulin G4, ini mengenai hampir setiap sistem organ. Yang spesifik organ, respon imunnya ditujukan pada antigen multiple di organ tersebut. Yang biasanya menjadi sasaran antigennya adalah molekul yang diekspresikan di permukaan sel atau molekul yang terdapat di dalam sel. Kemudian yang mengenai organ multiple, banyak organ ini, respon autoimunnya ditujukan untuk molekul diri yang terdistribusi tersebar luas di seluruh tubuh, khususnya molekul intrasel yang terlibat dalam proses transkripsi dan translasi kode genetik. Nah, yang berkaitan dengan immunoglobulin G4 ini akan terjadi kadar immunoglobulin G4 yang berlebihan, peningkatan enzim laktat dehidrogenase dalam serum, dan keadaan rantai berat atau heavy chain dari molekul immunoglobulin G4 yang tidak stabil. Ini adalah beberapa contoh dari antigen diri dan penyakit-penyakit yang berhubungan. Kita bisa melihat di sini misalnya pada
antigen diri yang terdapat di permukaan sel, misalnya ini adalah reseptor hormon, atau antigen dirinya berupa reseptor TSH, thyroid stimulating hormone. Maka kalau ini kemudian mengalami penyakit autoimun, ini akan menimbulkan keadaan hipertiroidisme, hipertiroid atau hipotiroid. Tergantung nanti sistem kekebalan kita ini apakah kemudian menstimulus. Kalau menstimulus berarti terjadi hipertiroid, kalau menghambat kemudian terjadi hipotiroid. Kalau antigen diri kita berupa reseptor insulin, maka akan terjadi penyakit autoimun berupa hiperglikemia atau hipoglikemia. Hiper artinya tinggi, glikemia artinya glukosa, gula darah. Jadi kadar gula darahnya bisa tinggi, gula darahnya juga bisa turun. Kalau respon imun kita menyerang reseptor insulin yang terdapat di sel-sel tubuh kita. Antigen diri ini juga bisa berupa reseptor neurotransmitter. Reseptor neurotransmitter adalah reseptor yang terdapat pada sel-sel saraf. Misalnya reseptor asetilkolin. Reseptor asetilkolin ini diperlukan untuk kontraksi otot dan tonus otot. Sehingga kalau reseptor ini kemudian diserang oleh respon imun kita, maka akan terjadi keadaan yang disebut dengan miastenia gravis, berupa kelemahan otot yang berat. Antigen diri kita juga bisa dalam bentuk molekul adisi sel. Nah, kalau kemudian antigen diri ini berupa molekul adisi sel yang terdapat di epidermis, yang terdapat di kulit, maka akan terjadi suatu penyakit kulit melepuh. Karena kalau adisi selnya hilang, maka sel-sel epidermis itu menjadi renggang, sehingga cairan bisa masuk ke dalam kulit, sehingga akan terjadi tumpukan cairan di dalam kulit. Jadi bisa menimbulkan vesikel, bisa menimbulkan gula. Kalau antigen diri kita berupa protein plasma, misalnya faktor 8, maka ini menimbulkan suatu penyakit hemofilia yang didapat. Hemofilia adalah suatu penyakit yang menimbulkan gangguan pembekuan darah, karena faktor 8-nya dirusak oleh sel-sel dari sistem imun. Kalau kemudian antigen dirinya berupa protein antikoagulan, maka nanti misalnya akan terjadi sindrom antifosfolipid, akan terjadi pembekuan darah. Bisa juga antigen diri pada sel-sel yang lain, misalnya pada permukaan sel-sel darah merah, maka akan terjadi penyakit yang disebut dengan anemia hemolitik. Sel darah merahnya akan mengalami hemolisis, akan pecah karena diserang oleh sel-sel imun kita. Atau kalau misalnya antigennya dirinya ada berupa platelet, berupa trombosit, maka trombosit ini akan diserang oleh sistem imun kita sehingga rusak, maka akan terjadi perdarahan akibat trombosit yang rendah, yang disebut dengan trombositopenik purpura. Dahulu penyakit ini disebut dengan idiopathic trombositopenik purpura karena pada masa dahulu penyebabnya tidak diketahui sehingga disebut dengan idiopathic. Sekarang sudah ditemukan bahwa ternyata mekanismenya adalah mekanisme autoimun. Ini kalau antigen dirinya terdapat di permukaan sel. Bisa juga kemudian antigennya terdapat di dalam sel. Contoh di sini adalah berupa enzim-enzim intraseluler. Nah, kalau enzimnya adalah thyroid peroksidase, maka penyakit yang terjadi misalnya penyakit autoimunnya adalah hipotiroidisme. Kalau steroid hidroksilase, maka akan terjadi kegagalan fungsi dari korteks adrenal atau penyakit Addison. Kalau glutamat dekarboksilase, maka akan terjadi diabetes autoimun, kencing manis karena proses autoimun. Kalau antigennya adalah enzim lisusum, maka akan terjadi vaskulitis sistemik, inflamasi pada pembuluh darah sistemik.
atau pada enzim mitokondria, maka akan terjadi sirosis biliar primer, penyakit hati. Kalau kemudian antigen dirinya berupa molekul intrasel yang terlibat dalam proses transkripsi dan translasi, maka ini akan mengenai organ multiple, akan mengenai banyak organ. Kita bisa melihat di sini misalnya kalau antigennya berupa DNA untai ganda, double strand DNA, maka akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan systemic lupus erythematosus. Atau misalnya molekul intraselnya berupa histone, maka juga sama akan menimbulkan penyakit sistemik lupus erythematosus. Jika molekulnya berupa topoisomerase 1, maka akan menimbulkan skleroderma yang difus. Atau aminoasid tRNA sintase, maka akan menimbulkan penyakit polymyositis. Kalau pada protein sintromer, maka akan menimbulkan skleroderma yang terbatas. Jadi, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit autoimun yang lain. Misalnya pada penyakit saraf, sindrom Guillain-Barré, Bell palsy, dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke vaksin COVID-19 pada penderita autoimun, maka mungkin kita sekilas meninjau platform vaksin COVID-19 yang di sini kita tampilkan yang sudah melalui uji fase 3. Uji fase 3 ini melibatkan melibatkan partisipan yang cukup besar, biasanya berjumlah ribuan bahkan sampai jutaan. Kemudian ada kandidat vaksin yang masih dalam tahap studi preklinik. Nah, yang sudah masuk pada fase 3 ini ada 3 klasifikasi dari vaksinnya. Ada yang dalam bentuk protein yang dimurnikan, ada yang dalam bentuk vektor virus yang tidak bereplikasi, contohnya adalah yang diproduksi oleh AstraZeneca. Kemudian ada yang berupa virus yang diinaktivasi, virus yang tidak aktif. Ini contoh vaksinnya adalah CoronaVac, misalnya adalah vaksin Sinovac dan Sinopharma. Kemudian yang berupa messenger RNA, ini contohnya adalah yang dibuat oleh Moderna dan Pfizer. Kemudian ada yang berupa DNA. Sedangkan yang kandidat dan yang lain ini masih dalam tahap penelitian dan masih dalam tahap studi preklinik. Nah, terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini, ada rekomendasi dari PAPDI, Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, yang beberapa kali mengalami revisi, dan yang terakhir ini adalah pada tanggal 18 Maret 2021 yang berbunyi antara lain, individu usia 18 sampai 59 tahun yang memenuhi kriteria di bawah ini pada dasarnya tidak layak untuk divaksinasi CoronaVac, yaitu reaksi alergi berupa anafilaksis dan reaksi alergi berat akibat vaksin COVID-19 dosis pertama ataupun akibat dari komponen yang sama dengan yang terkandung dalam vaksin COVID-19. Kemudian yang tidak layak berikutnya adalah individu yang sedang mengalami infeksi akut. Tetapi jika infeksinya sudah teratasi, maka dapat dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian yang tidak layak berikutnya adalah individu dengan penyakit imunodefisiensi primer. Imunodefisiensi ini maksudnya adalah kekurangan, jadi daya tahan tubuhnya yang rendah yang bersifat primer. Ini yang tidak layak untuk divaksinasi jenis vaksin dari CoronaVac atau vaksin yang berasal tadi dari virus yang diinaktivasi. Yang ini virus yang diinaktivasi yaitu CoronaVac, ini menurut PAPDI tidak layak untuk diimunisasi. Bagaimana kemudian pada penderita autoimun? Berdasarkan rekomendasi dari PAPDI ini, individu dengan penyakit autoimun pada dasarnya layak
untuk diberikan vaksinasi COVID-19 jika penyakitnya sudah dinyatakan stabil sesuai rekomendasi dokter yang merawat. Jadi kalau sudah stabil penyakit autoimunnya, dinyatakan layak untuk mendapatkan atau diberikan vaksinasi COVID-19. Pada kondisi IBD, inflammatory bowel disease, ini suatu penyakit autoimun yang terjadi inflamasi pada usus yang sifatnya akut. Tanda dari akut ini secara klinis adalah berupa buang air besar berdarah, berat badan turun, demam, nafsu makan menurun, maka sebaiknya vaksinasinya ditunda. Pasien yang menjalani pengobatan hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroid adalah suatu penyakit yang kadar hormon tiroidnya tinggi, sedangkan hipo adalah suatu penyakit yang kadar hormon tiroidnya rendah, baik yang bersifat autoimun maupun yang non atau tidak autoimun. Jika secara klinis stabil, maka boleh diberikan vaksin COVID-19. Kemudian kelayakan pasien dengan kelainan darah seperti imunohematologi, jadi penyakit darah yang terkait dengan imun, hemofilia. Tadi salah satu hemofilia adalah penyakit karena autoimun juga, dan ada gangguan koagulasi, ini juga ada yang disebabkan oleh autoimun. Dan kondisi lainnya yang terkait dengan kelainan darah ini ditentukan oleh dokter ahli di bidang terkait. Jadi kalau ada penyakit ini disarankan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ahlinya di bidang yang terkait sebelum pemberian vaksin COVID-19. Bagaimana kemudian vaksinasi dengan vaksin yang tipenya messenger RNA pada penderita autoimun? Penderita gangguan autoimun seperti artritis reumatoid dapat divaksinasi vaksin messenger RNA COVID-19. Yang tersedia sekarang ada dua, yaitu Moderna dan vaksin dari Pfizer. Dari kepustakaan disebutkan bagaimanapun belum ada data yang tersedia yang cukup untuk mengevaluasi keamanan dan keefektifan pada individu tersebut. Karena memang penyakit autoimun ini merupakan suatu penyakit yang kebanyakan bersifat kronis yang berjalan lama. Sedangkan penelitian tentang vaksin COVID-19 ini baru 1 tahun 2 tahun. Padahal untuk melihat data keamanan dan keefektifan yang ideal itu memerlukan waktu beberapa tahun, misalnya 5 tahun, bahkan lebih dari itu. Sehingga memang ini belum ada data yang cukup tersedia untuk mengevaluasi keamanan dan keefektifan. Nah, kalau kita lihat rekomendasi dari PABDI, mereka menyebutkan layak dan tidak layak. Ini tentu beda dengan kata aman dan tidak aman. Nah, vaksin messenger RNA ini dibuat bukan dari virus yang hidup, tetapi ditujukan pada protein tunggal, yaitu protein spike SARS-CoV-2. Jadi ini adalah gambar skematis dari virus corona. Nah, di permukaannya ini terdapat protein spike yang berbentuk seperti paku di sini. Kalau gambar yang aslinya seperti ini, kayak seperti paku di sini. Nah, pada vaksin messenger RNA ini ditujukan nanti untuk vaksinnya membuat protein spike di sini. Jadi tidak seluruh bagian dari virus yang dipakai seperti pada virus yang tadi diinaktivasi, itu semua bagian dari virus ini akan digunakan untuk bahan vaksin. Tetapi kalau yang messenger RNA ini hanya sebagian dari
komponen dari virusnya, yaitu protein spike di sini. Ada kontraindikasi untuk vaksin messenger RNA yang kurang lebih sama dengan rekomendasi dari PABDI tadi, yaitu berupa reaksi alergi yang berat, yaitu reaksi anafilaksis terhadap vaksin messenger RNA COVID-19 dan komponennya, atau berupa reaksi alergi yang cepat terhadap vaksin messenger RNA COVID-19 dan komponennya, termasuk polyethylene glycol. Reaksi alergi yang cepat terhadap polisorbat akibat reaksi hipersensitivitas silang dengan polyethylene glycol. Namun demikian, dari uji klinis yang telah dilakukan, insiden anafilaksis dengan vaksin COVID-19 ini sangat rendah. Ada didapatkan 2,5 kasus per juta dosis untuk dosis pertama vaksin Moderna, kemudian 5 kasus per juta dosis untuk dosis pertama vaksin Pfizer BioNTech. Jadi masih sangat rendah insiden terjadinya reaksi anafilaksis. Jadi kita perlu kehati-hatian vaksinasi dengan vaksin messenger RNA COVID-19 ini. Kehati-hatian ini ditujukan pada keadaan berikut, yaitu pada reaksi alergi yang cepat terhadap vaksin non COVID-19. Jadi ini perlu kehati-hatian, atau ada riwayat alergi obat suntik. Risiko reaksi yang berat terhadap vaksin COVID-19 ini tidak diketahui, sehingga memang ini sangat individual. Selalu nanti kalau ada yang seperti ini, reaksi ada individu yang mengalami reaksi alergi ini yang cepat terhadap vaksin yang bukan COVID-19 atau obat suntik, maka memang harus dikonsultasikan dengan petugas kesehatannya atau dokternya. Namun demikian, perlu nanti dalam mengambil keputusan selalu dipertimbangkan manfaat dan risikonya. Antara lain yang dipertimbangkan itu adalah risiko pajanan terhadap COVID-19 kalau misalnya ini tidak diberikan vaksinasi, risiko berat penyakit yang berat jika terinfeksi COVID-19 pada individu yang tidak divaksinasi. Kemudian apakah individu telah terinfeksi dengan COVID-19 sebelumnya, dan juga yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan individu untuk divaksinasi. Nah, pada individu yang seperti ini tadi, memang kalau yang mengalami reaksi alergi yang cepat terhadap vaksin yang bukan non COVID-19 ini memang nanti harus menunggu 30 menit di fasilitas di mana dia disuntik untuk memonitor onset gejala anafilaksis. Jadi jangan langsung pulang, tetapi menunggu dulu 30 menit di tempat vaksin untuk monitor terjadinya gejala anafilaksis. Kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDA) juga ada memberikan rekomendasi terkait dengan pemberian vaksin COVID-19 pada anak dan remaja pada tanggal 28 Juni 2021. Ini juga sama dengan PABDI tadi, dikhususkan untuk vaksin yang inactivated, yang tidak aktif buatan Sinovac. Bunyinya antara lain, berdasarkan prinsip kehati-hatian, sebaiknya imunisasi dimulai untuk usia 12-17 tahun. Kontraindikasinya antara lain sama defisiensi imun primer, kemudian penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Di sini IDA memasukkan penyakit sindrom Guillain-Barré dan penyakit demyelinating autoimun yang lain, yaitu myelitis transversa, acute demyelinating encephalomyelitis. Ini juga merupakan suatu kontraindikasi untuk diberikan
vaksin Sinovac atau vaksin yang inactivated, yang diinaktifkan. Tetapi kalau penyakit autoimunnya terkontrol, dapat mengikuti panduan imunisasi umum dengan kehati-hatian. Jadi harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien sebelumnya. Jadi selalu harus diingat bahwa kalau ada penyakit autoimun, meskipun itu terkontrol, tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien tersebut. Nah, apa itu sindrom Guillain-Barré? Ya, ini ada suatu penyakit yang menyerang sel-sel saraf tepi, menyerang nyigilinnya selubung sarafnya. Untuk pasien-pasien sindrom Guillain-Barré ini, pasien yang sebelumnya, tapi ini untuk pasien dewasa. Kalau pada pasien anak tadi merupakan suatu kontraindikasi, tetapi pada pasien dewasa, pasien yang sebelumnya menderita sindrom Guillain-Barré dapat menerima vaksin COVID-19 dengan catatan tadi ini dalam keadaan yang stabil dan tidak kumat. Sampai saat ini tidak ada kasus sindrom Guillain-Barré yang dilaporkan setelah vaksinasi pada partisipan uji klinis vaksin yang messenger RNA. Sedangkan pada vaksin yang dibuat oleh Johnson Janssen terdapat satu kasus GBS dilaporkan pada partisipan yang divaksinasi dalam uji klinis. Jadi, namun demikian, pada partisipan yang menerima placebo ini adalah bahan yang bukan vaksin COVID Johnson & Johnson ya, yang tidak menerima bahan aktif. Jadi ini ada semacam placebo, ini semacam kontrol. Ternyata juga terdapat satu sindrom Guillain-Barré. Jadi artinya dari kelompok yang tidak disuntik vaksin Johnson & Johnson ini ternyata juga ada satu kejadian GBS. Sehingga ini kalau secara statistik, kalau yang menerima vaksin Johnson & Johnson ada satu kasus GBS, sedangkan yang tidak menerima vaksin Johnson & Johnson ini juga ada satu GBS, artinya secara statistik ini tidak bermakna. Kemudian juga hubungan antara GBS dengan vaksin COVID-19 ini belum dapat ditegaskan. Jadi untuk sementara belum dapat disimpulkan ada hubungan antara vaksin GBS dengan vaksin COVID-19 dari Johnson & Johnson, dari vaksin Johnson & Johnson. Nah, misalkan nanti di kemudian hari, jika terbukti ada hubungan antara GBS dengan vaksin COVID-19, kembali lagi keputusannya, pertimbangkanlah bahwa risiko COVID-19 pada orang yang tidak divaksinasi jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kejadian GVS setelah vaksinasi. Ini kan kejadiannya tadi dari yang satu dari jutaan orang yang kemudian terkena GBS. Belum lagi kalau dibandingkan dengan ternyata yang orang yang tidak menerima vaksin Johnson & Johnson ya, yang mendapat placebo pun ternyata juga ada yang menderita satu GBS. Jadi sekali lagi hubungan GBS dengan vaksin COVID-19 belum dapat ditegaskan. Namun demikian, secara teoritis kemungkinan itu tetap ada, karena memang tadi GBS ini merupakan suatu penyakit yang sifatnya kronis dan bahkan timbulnya muncul tidak dalam waktu yang singkat, bisa saja terjadi tidak dalam waktu yang singkat, tetapi dalam jangka waktu yang lama, bahkan dari sampai 10 bulan setelah vaksinasi. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saudara-saudara bisa membaca lebih lanjut kepustakaan yang kita sampaikan di sini untuk memperdalam materi yang sudah kita sampaikan.
Ini ada beberapa kepustakaan yang kita ambil, misalnya dari Essential of Clinical Immunology, atau misalnya ini tentang The COVID-19 Vaccine Guide, atau ini yang terkait dengan ajupan dari Sonfet Yehuda, dan dari PUBG juga dari IDAI ya. Ini bisa digunakan sebagai rujukan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.